Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusul Khotimah dengan NIM 190810524 dari jurusan Taris Matematika semester 5 kelas A IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Bahan Ajar Cetak Lembar Kerja Siswa Berbasis Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Sebelum diterapkannya kurikulum 2013, ini terdapat suatu permasalahan. Lemahnya proses pembelajaran merupakan suatu permasalahan dalam dunia pendidikan kita saat ini. Ketika proses pembelajaran berlangsung, siswa kurang ditekankan kemampuan berpikirnya. Ditambah lagi kondisi saat ini memperlihatkan di mana minat siswa terhadap matematika sangatlah rendah. Kurangnya minat siswa bisa ditunjukkan dengan rendahnya kreativitas siswa cepat merasa bosan, sikap siswa yang terlihat tegang dan pasif selama pembelajaran. Diikuti penggunaan model pembelajaran tradisional atau konvensional, serta media pembelajaran yang dianggap kurang memotivasi siswa untuk belajar matematika. Nah, tentunya akan menyebabkan rendahnya prestasi hasil belajar matematika siswa di sekolah. Kurikulum pendidikan yang diterapkan sekolah saat ini adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini mengisyaratkan pentingnya sistem penilaian diri. Sistem penilaian ini mengacu pada 3 aspek penting, yaitu knowledge atau pengetahuan, skills atau keterampilan, dan attitude atau sikap. Sejalan dengan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah telah mengisyaratkan pentingnya proses pembelajaran yang menerapkan kaidah-kaidah berbasis pendekatan saintifik atau ilmiah. Lalu, berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada, sebagian sekolah yang telah menerapkan kurikulum 2013 masih saja ditemukan permasalahan. Di antaranya yang pertama, belum maksimalnya implementasi pembelajaran berbasis pendekatan saintifik. Yang kedua, rendahnya minat siswa dalam belajar matematika. Hal ini tampak dari sikap siswa yang pasif sepanjang kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, siswa sibuk menyalin apa yang dituliskan dan apa yang diucapkan oleh guru. Nah, dalam kasus seperti ini terlihat guru belum sepenuhnya menjalankan pendekatan saintifik. Nah, kebanyakan guru ini masih memakai model pembelajaran tradisional atau konvensional, serta media pembelajaran yang hanya berfokus pada buku paket. Nah, padahal matematika ini memerlukan sebuah imajinasi yang baik dalam proses pembelajarannya. Salah satu faktor penyebab persoalan tersebut yaitu rendahnya kreativitas pengajar dalam menggunakan lembar kerja yang selaras dengan kebutuhan siswa. Maka solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut ialah perlu adanya terobosan atau inovasi pengembangan lembar kerja siswa yang disusun oleh guru berbasis pendekatan saintifik yang selaras dengan kurikulum 2013. Disediakannya LKS berbasis pendekatan saintifik ini diharapkan pembelajaran matematika akan jauh lebih menyenangkan, aktif, kreatif, dan mampu menghidupi suasana kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Bahan Ajar Cetak Lembar Kerja Siswa Berbasis Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Dari latar belakang tersebut, yang menjadi masalah penelitiannya adalah LKS yang berkembang saat ini tidak menuntut peserta didik untuk aktif. Maka pertanyaan masalahnya adalah yang pertama, apakah penerapan LKS berbasis pendekatan saintifik ini dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa? Lalu yang kedua, apakah penerapan LKS berbasis pendekatan saintifik ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Konseptual yang pertama yaitu bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang telah disiapkan oleh guru yang berbentuk lembaran-lembaran yang dapat dipegang dan dibaca langsung guna menunjang proses pembelajaran di dalam kelas. Hingga saat ini, bahan ajar cetak merupakan salah satu bahan ajar yang sering digunakan di sekolah-sekolah. Tinjauan konseptual yang kedua yaitu lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa adalah salah satu bahan ajar cetak yang berupa lembaran-lembaran kertas berisikan ringkasan materi, soal-soal, serta petunjuk-petunjuk pengerjaan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Lembar kerja siswa ini harus merujuk pada kompetensi dasar dan tersusun sistematis.
Urutan materi yang sistematis membantu siswa mempelajari materi dengan baik. Tinjauan konseptual yang ketiga yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi dari tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil belajar ini berupa pengetahuan atau kognitif. Nah, Abdurrahman dalam Jihad dan Haris menyatakan bahwa hasil belajar ialah capaian proses kemampuan siswa setelah belajar. Setelah melalui proses belajar, maka siswa diharapkan dapat mencapai tujuan belajar yang disebut sebagai hasil belajar. Tinjauan teori yang pertama yaitu teori belajar Brunner. Dasar pemikiran teorinya ialah memandang bahwa manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Menurut Brunner ini, pembelajaran penemuan tidak semata pada benda atau objek yang belum diketahui manusia semata, namun segala aktivitas yang memerlukan akal dan usaha sendiri untuk memperoleh suatu ilmu baru. Dalam buku yang berjudul The Act of Discovery tahun 1961, prinsip pembelajaran penemuan selayaknya mampu membangkitkan motivasi intrinsik dan minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Maka dengan demikian, pembelajaran menurut Brunner yakni suatu proses belajar yang menuntun siswa untuk memperoleh pengetahuan menggunakan usahanya sendiri. Sehingga pendekatan saintifik merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang sejalan dengan teori Brunner. Tinjauan teori yang kedua yaitu teori belajar Piaget. Piaget mengintroduksi suatu ide pembelajaran yang menjelaskan berubahnya pandangan logis seseorang karena mereka menginterpretasi pengetahuan berdasarkan experience atau pengalaman yang didapat sehingga terbentuklah suatu keyakinan atau kepercayaan dan pengetahuan yang kuat. Dalam teori Piaget ini, saat seseorang menerima stimulus berupa persepsi, hukum, bahkan pengalaman yang baru didapatkan, maka akan segera menanggapinya. Maka dengan demikian, teori belajar Piaget dapat dijadikan acuan teori pendekatan saintifik. Tinjauan teori yang ketiga yaitu teori belajar Vygotsky. Vygotsky ini berpendapat bahwa ketika berinteraksi dengan seorang anak, maka orang dewasa atau orang yang lebih mampu membagikan manfaat yang dihubungkan dengan objek atau peristiwa dalam sebuah pengalaman. Sehingga dari sinilah seorang anak dapat mengatasi permasalahan yang belum didapat dengan sedikit stimulus dari orang dewasa. Maka dapat disimpulkan bahwa Vygotsky tidak jauh berbeda dengan teori Piaget yang mengakui terdapat manfaat atau keuntungan dengan membebaskan peserta didik membuat penemuannya guna menyelesaikan permasalahannya sendiri. Sehingga dapat dilihat jika teori Vygotsky ini selaras dengan esensi pendekatan saintifik. Tinjauan teori yang keempat yaitu pendekatan saintifik. Kurikulum 2013 memusatkan kepada kompetensi pedagogik modern dalam proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan saintifik ini mencakup 3 ranah, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan proses pembelajaran yang seperti ini diharapkan mampu menghasilkan prestasi belajar siswa yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang saling keterkaitan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi tahun 2015 yang berjudul Penerapan Pendekatan Saintifik Menggunakan Model Pembelajaran Inquiry untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa di kelas 7D SMP Negeri 2 Kota Bengkulu, memperlihatkan bahwa hasil belajar siswa ranah pengetahuan bisa dilihat dari persentase ketuntasan belajar klasikal dari siklus 1 hingga siklus 3 secara berturut-turut, yakni 60%, 72,22%, dan 83,33%. Sedangkan peningkatan hasil belajar siswa ranah keterampilan ini persentase ketuntasan belajar klasikal yakni 57,14%, 66,67%, dan 86,11%. Sesuai observasi aktivitas pembelajaran matematika di kelas 10 SMA Negeri 2 Kota Bengkulu yang mengaplikasikan kurikulum 2013 dan wawancara guru mata pelajaran matematika Ibu Syuhartini, masih saja ditemukan sebuah permasalahan yang timbul, yaitu belum maksimalnya pelaksanaan pembelajaran berbasis pendekatan saintifik. Yang kedua, kurangnya minat siswa untuk belajar matematika yang terlihat dari sikap siswa yang cenderung pasif selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
Yang ketiga, siswa sibuk menyalin yang dituliskan dan diucapkan oleh guru selama proses pembelajaran. Yang keempat, siswa kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat di depan kelas saat proses pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini akan menerapkan pendekatan saintifik pada kegiatan pembelajaran matematika. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Menurut Ari Kunto menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas ialah penelitian yang menjelaskan terjadinya sebab akibat dari suatu perlakuan, sekaligus menjelaskan apa saja yang terjadi ketika perlakuan itu diberikan, dan menjelaskan seluruh prosesnya sejak awal pemberian tugas hingga dampak dari perlakuan tersebut. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah jenis penelitian yang menjelaskan baik proses maupun hasil. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Secara garis besar, penelitian tindakan kelas terdapat 4 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, perencanaan. Nah, perencanaan ini menjelaskan kegiatan merancang secara rinci tentang apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan. Tahap kedua dari PTK ini adalah tindakan atau pelaksanaan. Kemudian yang ketiga adalah pengamatan, yaitu tindakan pengumpulan informasi yang akan dipakai untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan atau belum. Kemudian tahap yang terakhir yaitu adalah refleksi. Ini gunanya untuk mengetahui apa yang kurang pada pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan, sehingga hasil refleksi ini digunakan untuk melakukan perbaikan pada perencanaan di tahapan siklus berikutnya. Data yang diperoleh dari lembar aktivitas siswa akan diolah secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skala penilaian. Lembar observasi aktivitas siswa diolah dengan menggunakan rumus berikut ini. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah ditambah 1 dibagi banyaknya kriteria, maka akan mendapatkan kisaran nilai untuk tiap kriteria. Maka kriteria penilaian untuk observasi aktivitas siswa jika siswa mendapatkan skor 1, yakni kriterianya adalah kurang aktif. Jika siswa mendapatkan skor nilai 2, maka cukup aktif. Jika siswa mendapatkan skor nilai 3, maka kriterianya adalah aktif. Karena lembar observasi aktivitas siswa berjumlah 12 butir, maka skor tertinggi setiap butir observasi adalah 3. Maka skor tertinggi adalah 36. Maka skor terendahnya adalah 12. Jadi, kisaran untuk tiap kriteria adalah 8. Nah, aktivitas belajar siswa akan diamati oleh 2 orang pengamat, maka menganalisis nilai rata-rata skor pada hasil observasi aktivitas siswa yaitu jumlah seluruh skor dibagi 2. Setelah diperoleh nilai rata-rata skor siswa, maka kisaran skor penilaian untuk lembar observasi aktivitas adalah sebagai berikut. Lalu yang kedua, teknik analisis data tes hasil belajar siswa ini diperoleh dari setiap siklus dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui nilai rata-rata hasil belajar siswa. Nah, nilai rata-rata akhir siswa secara keseluruhan atau nilai rata-rata kelas dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut ini. Jumlah semua nilai siswa dibagi jumlah siswa akan mendapatkan nilai rata-rata. Lalu, instrumen penelitiannya adalah dengan melakukan evaluasi, baik itu lembar observasi aktivitas siswa maupun tes hasil belajar siswa. Nah, lembar observasi siswa ini digunakan untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung dan dijadikan pedoman untuk memperbaiki proses kegiatan mengajar pada siklus berikutnya. Sedangkan tes hasil belajar ini digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa di setiap siklusnya. Soal tes disusun berdasarkan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Bentuk soal tes adalah esai dan tes dilakukan secara individu. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.